Halo semuanya dan masih bersama saya, dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan tiga lembaga negara yang lembaga kehakiman ya. Yang pertama ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan perbedaan tiga lembaga kehakiman ya. Ada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Namun di sini hanya permukaannya saja, tidak sampai ke dalam-dalam saja. Jadi nanti cuma ada dibentuknya kapan, fungsinya apa, perbedaannya apa, keputusannya seperti apa, mengikat, terus final, banding, seperti itu ya. Jadi yang pertama yaitu ada Mahkamah Agung atau yang kita sebut MA ya, biasanya kita panggil MA, Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung di sini berdiri sejak 1945, sejak Indonesia berdiri ya. Sejak kemerdekaan RI ini sudah ada Mahkamah Agung, yaitu 1945. Sedangkan untuk berdirinya MK, Mahkamah Konstitusi, yang kalau kita lihat biasanya itu di sidang Pilpres kemarin ya. Masyarakat pasti tahu di sidang Pilpres kemarin, sengketa pilihan presiden itu kan di Mahkamah Konstitusi, itu berdiri sejak tahun 2003. Sedangkan untuk Komisi Yudisial di sini berdiri sejak tahun 2005 ya. Di sini Komisi Yudisial untuk tiga lembaga negara ini sebenarnya udah diatur semuanya di Undang-Undang Dasar, semuanya udah ada ya. Langsung saja yang pertama untuk fungsi. Untuk fungsinya Mahkamah Agung di sini memiliki sama ya, ketika sama Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi di sini memiliki kekuasaan kehakiman. Sedangkan Mahkamah Konstitusi juga sama memiliki kekuasaan kehakiman. Sedangkan untuk Komisi Yudisial ini berbeda. Untuk Komisi Yudisial yaitu untuk pengawasan hakim. Jadi bertugas untuk mengawasi hakim ya. Jadi namun hakimnya di sini yang diawasi yaitu untuk hakim Mahkamah Agung. Oke, itu ya. Jadi untuk Komisi Yudisial perbedaannya tahu kan? Walaupun sama-sama memiliki kekuasaan kehakiman. Sedangkan untuk wewenangnya ini yang berbeda, ini yaitu untuk wewenangnya antara MA, MK sama Komisi Yudisial. Untuk kewenangan dari Mahkamah Agung, ini ada tiga kewenangan yang paling utama. Yang pertama yaitu mengadili kasasi. Karena tingkat kasasi ya, Mahkamah Agung biasanya pertama ada banding di pengadilan negeri, tidak tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, biasanya banding di pengadilan tinggi tidak puas, langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ya. Yang kedua yaitu menguji peraturan di bawah undang-undang. Menguji peraturannya hanya di bawah undang-undang. Maksudnya di bawah undang-undang itu yaitu peraturan pemerintah, peraturan Perpu, keputusan menteri ya, untuk peraturan di bawah undang-undang. Yang ketiga memutus pemberhentian kepala daerah. Jadi untuk pemberhentian kepala daerah ini tugas dari Mahkamah Agung. Untuk kewenangan dari Mahkamah Konstitusi di sini yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ini tugasnya. Kalau di MA tadi di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, Perpu, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan lain ya. Tapi untuk MK di sini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tugasnya ya. Yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi untuk lembaga-lembaga negara ada sengketa nanti sidangnya di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga memutus pemberhentian dan pembubaran partai politik. Serta MK itu kemarin kalau kita lihat itu juga memutuskan sengketa Pilpres juga kan, seperti itu termasuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, karena KPU kan juga lembaga negara. Sedangkan untuk Komisi Yudisial di sini kewenangannya yang pertama merekrut calon hakim agung. Maksudnya calon hakim agung di sini hakim untuk Mahkamah Agung ya, untuk MA. Dan yang kedua menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi untuk KY di sini Komisi Yudisial untuk mengatur, mengawasi perilaku hakim. Jadi hakim tidak bisa sewenang-wenang. Untuk selanjutnya di sini untuk putusannya ya. Yang untuk putusannya yang pertama untuk Mahkamah Agung yaitu berjenjang, bisa dilakukan peninjauan kembali.
Jadi untuk Mahkamah Agung setelah kasasi nanti bisa ada peninjauan kembali. Jika tidak puas dengan putusan, Mahkamah Agung bisa mengajukan peninjauan kembali. Untuk Mahkamah Konstitusi, untuk putusannya tidak berjenjang, jadi pertama dan terakhir langsung ke Mahkamah Konstitusi dan putusannya langsung final, langsung selesai. Putusannya itu nggak ada lagi di atasnya ya untuk Mahkamah Konstitusi, dan bersifat final. Sedangkan untuk putusan Komisi Yudisial yaitu berupa usulan pemberhentian hakim kepada Mahkamah Agung. Jika hakimnya melanggar kode etik, untuk pemberhentiannya nanti dimiliki kewenangan dari Komisi Yudisial. Yang selanjutnya untuk organisasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu hakimnya berjumlah maksimum 60 orang. Maksimumnya 60 orang untuk Mahkamah Agung. Untuk masa tugas sampai usaha pensiun, dan rekrutmen oleh Komisi Yudisial diajukan ke DPR. Jadi untuk rekrutmennya Mahkamah Agung itu diajukan oleh Komisi Yudisial dan dikehendaki oleh DPR ya, diputuskan oleh DPR. Sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi jumlah hakimnya ada 9 seperti yang kita lihat di sengketa pemilu ya. Di situ ada 9 orang. Masa tugasnya ada 5 tahun hakimnya, hakim Mahkamah Konstitusi itu ada 5 tahun, dan rekrutmennya oleh DPR ada 3 hakim, dari Mahkamah Agung ada 3 hakim, dan Presiden ada 3 hakim. Jadi memiliki bagian sendiri-sendiri. Dari DPR ada 3 hakim, dari Presiden ada 3 hakim, dan dari Mahkamah Agung juga ada 3 hakim. Jadi totalnya ada 9. Sedangkan untuk KY organisasinya jumlah komisioner, di sini bukan hakim tapi komisioner untuk menegakkan kode etik itu ada 7 orang, dan masa tugasnya 5 tahun, dapat dipilih sekali lagi ya. Untuk rekrutmennya oleh panitia seleksi diajukan ke DPR. Panitia seleksinya nanti ditentukan di KAI sendiri ya, dan diajukan ke DPR. Komisionernya kan ada 7 orang itu. Jadi itu tadi mengenai perbedaan fungsi, wewenang, organisasi dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi buat yang baru belajar itu tadi yang permukaannya saja ya. Jadi untuk belajar lebih lanjut silahkan dibaca di undang-undangnya karena memiliki undang-undang masing-masing ya. Dan sekian, terima kasih.